Yo guys, ada beberapa alasan menyatakan ya, koreksi dari harga Bitcoin ini bisa dikatakan selesai. Salah satunya adalah mengutip Jim Cramer, dia katakan ini saatnya bagi para investor untuk ambil profits. Ini adalah bentuk disiplin, katanya dia, dan ini mengutip dari per CNBC, teman-teman. Memang seperti biasa ya, kita ekspektasi dia bearish teruslah terhadap Bitcoin. Kemudian ada juga beberapa news kali ini mengenai Bitcoin yang seperti saya katakan alasan bahwa koreksi ini selesai akan kita discuss di dalam video kali ini. Untuk itu, let's dive in my friend. Welcome back everyone to Black Cuan. Terima kasih telah mengupdate berita kripto dari channel ini. Teman-teman, jika kalian menyukai konten Black Cuan, please luangkan waktu kalian untuk like ke video kali ini ataupun mensubscribe ke channel ini bagi yang belum mensubscribe-nya. Terima kasih teman-teman. Sekarang kita menuju ke Bitcoin yang dikatakan oleh si Jim Cramer tadi. Take profit, ambil keuntungan kalian. Oke, teman-teman. Ketika saya merecord video kali ini, harga Bitcoin, ini data screenshotnya Bitcoin Archive di sini, berada di $42.000. Jadi teman-teman, kalau kita perhatikan dengan seksama di sini di dalam CoinGecko, harga Bitcoin sudah berada di 42.300-an dolar per hari ini saja, teman-teman. Dan kita sedang menunggu seperti apa penutupan mingguannya besok Senin pagi, teman-teman. Seperti apa nanti dia, kita akan lihat di sana. Akan tetapi, beberapa news yang menarik di sini adalah kita ingin bahas dulu mengenai pandangan si Michael Saylor di sini dari MicroStrategy yang mengatakan bahwa di tahun 2024 ini Bitcoin itu bisa mencapai 350.000 per satu Bitcoin. Itu luar biasa tinggi menurut saya, teman-teman. Akan tetapi alasannya dia kemungkinan besar di sini itu adalah karena ETF tadi itu, kemudian legitimasi dari si aset kelas dunia ini sudah diakui sebagai aset digital store of value si Bitcoin ini. Akan tetapi untuk saya pribadi di sini, saya ambil realistis ya untuk saya di sini bahwa ini akan bisa terjadi, itu sebuah kemungkinan yang kita juga harapkan, tetapi secara realistis kita potong setengah. Kalau saya potong setengah aja deh, di seratusan ribu, 125, 150 ribu itu sudah mantap sekali harga Bitcoin menurut saya, teman-teman. Kemudian yang akan mendorong harga Bitcoin ke depan ini semakin bagus, salah satunya juga adalah dari faktor eksternal dari pasar ini, yaitu Google, teman-teman. Google memperbolehkan iklan Bitcoin, crypto ETF ads semenjak tanggal 29 Januari. Dan supaya kita ingat teman-teman, di Bitcoin ETF itu, nama yang paling santer dan paling besar adalah si BlackRock. Dan dalam hal ini, teman-teman, kita mesti tahu juga, kita notice juga di sini bahwa BlackRock ini memiliki 7% dari saham Google. Oleh karena itulah saya katakan beberapa waktu yang lalu bahwa sekarang ini mereka sedang melakukan kayak pemasaran lah untuk si Bitcoin-nya. Jadi menggunakan Google segala macam untuk mengiklankan ini kepada orang-orang kaya yang belum masuk ke Bitcoin untuk berinvestasi. Kemudian yang berikutnya, alasan bahwa koreksi ini selesai, ini datang dari Bitcoin Archive. Bitcoin pada tanggal 27 Januari kemarin itu terjadi kenaikan 5% setelah Grayscale ini outflows-nya ini mulai turun. Yang rata-ratanya biasanya outflow itu di 500 juta dolar dan sudah turun ke 255 juta dolar. Dan kalau kita lihat detailnya di sini yang menarik adalah jadi kalau kita perhatikan di sini, GBTC ini sudah mengeluarkan barang ini outflows-nya dia dan terjadi penurunan jumlah outflows di sini teman-teman. Jadi untuk terakhir di sini per 26 Januari 255 seperti dikatakan oleh Bitcoin Archive tadi di sini teman-teman. Kemudian kalau kita berbicara mengenai jumlah kepemilikan di sini, terjadi peningkatan yang cukup besar di sini untuk BlackRock di sini dia hampir 50.000 Bitcoin yang sudah dia koleksi sekarang ini, kemudian di bawahnya dia ada Fidelity 43.000 berdasarkan laporan terbarunya Capital 50C di sini teman-teman. Oleh karena itu terjadi kenaikan Bitcoin meskipun ini sedang hari Minggu dengan volume market yang juga kecil ya teman-teman, tetapi ini semacam indikasi ke depannya bahwa di dalam minggu-minggu depan ini ada bright days ahead. Hari-hari cerah menanti kita ke depan ini teman-teman. Akan tetapi tampak
keinginan saya untuk merusak kebahagiaan kita di sini, saya ingin menyampaikan juga sebuah analisa yang sebaliknya untuk kita sekedar jaga-jaga saja di sini teman-teman, bahwa ada kemungkinan sebulan sebelum halving ya teman-teman ya, sebulan sebelum halving Bitcoin ini kemungkinan besar akan crash dulu. Dan ini dinyatakan oleh Crypto Nouveau dan dia memberi sebuah analisa yang cukup menarik di sini bahwa Bitcoin ini ada kemungkinan dia akan terkonsolidasi di angka 40.000 sampai 45.000 di sini teman-teman untuk harga si Bitcoinnya. Baru setelah itu terjadi crash hingga level 36.000 menurut Crypto Nouveau, dan dia melandaskan teorinya dia atau opininya dia itu adalah berdasarkan kejadian di halving yang sebelumnya. Karena kalau kita perhatikan di sini teman-teman, di halving bulan Maret di sini 2016 itu terjadi penurunan harga Bitcoin, kemudian barulah disambut dengan halving dan terjadilah kenaikan. Dan yang terakhir kali terjadi adalah di Maret tahun 2020, pada saat itu memang terjadi COVID crash di sana, dan pada saat itu bertepatan momennya juga dengan pre-halving di bulan Maret itu teman-teman. Oleh karena itu, Crypto Nouveau mengatakan ini ada kemungkinan dia akan drop dulu setelah dia bermain di area-area 40 sampai di 45.000, dia terkonsolidasi di area ini, baru dia akan terjadi kenaikan setelah itu teman-teman. Jadi terjadi halving, kemudian dia turun dulu sebulan sebelumnya. Jadi memang seperti yang saya katakan, ini memang kebalikan ya dari apa yang saya katakan di awal tadi, bahwa ada Jim Cramer segala macam yang sudah mulai bearish dan itu pertanda bullish untuk pasar ini. Apabila kalian berpikir ini akan terjadi atau tidak terjadi, coba tulis pendapat kalian di kolom komentar, saya ingin tahu. Dan sebelum saya lanjutkan, teman-teman harap diingat bahwa konten Black Cuan ini adalah bukan financial advice, jadi tetap teman-teman untuk melakukan riset secara mandiri dalam hal ini untuk menentukan beli aset apa saja di dalam ekosistem kripto ini. Terima kasih teman-teman. Sekarang kita lanjutkan ke plan B di sini, bahwa ke depan ini akan semakin menarik. Kita tunggu adalah dari si plan B ini, kita lihat satu dot merah means everything, guys. Satu dot merah yang kita tunggu di sini, yang artinya adalah bull market, teman-teman. Jadi selama ini kan kita masih di hijau nih, yang merupakan titik-titik akumulasi. Titik-titik akumulasi sebenarnya yang paling bagus sih hijau ya di sini. Titik-titiknya itu di bear market gitu kan, akumulasi. Akan tetapi kita menunggu titik merah di sini yang akan membawa price action ini semakin bagus ke depannya, teman-teman. Kemudian pertanda berikutnya adalah ini dari John Bollinger, yang meskipun dia tidak menampilkan detail analisisnya seperti apa, dia katakan di sini, okay, looks like we might be done with this sell on the news crap. Jadi kita sudah selesai nih di sell on the news-nya yang ditakutkan oleh ARK Invest ya, pada saat itu ETF ini akan ada semacam sell on the news ya, dan itu juga sempat terjadi seperti itu teman-teman. Tetapi John Bollinger di sini mengatakan kita sudah selesai dengan sell on the news di sini. Dan sedikit informasi mengenai John Bollinger ini adalah merupakan seorang legendary trader. John Bollinger ini yang dikenal sebagai orang yang membuat atau menciptakan ini yang banyak orang pakai sekarang ini sebagai indikator Bollinger Bands tersebut, teman-teman. Dan dari apa yang disampaikan oleh John Bollinger di sini di X, teman-teman, itu salah satu pertanda ataupun alasan kenapa saya juga ikut mengatakan ini kok koreksinya selesai, seperti itu. Seperti itu, teman-teman, kalau saya melihatnya. Kemudian kalau kita membandingkan sedikit dengan si Cointelegraph di sini, Michael van der Poel di sini menyatakan bahwa 20% dari BTC price div ini over, teman-teman. Dikatakan Bitcoin ini kemungkinan akan ngetes atau challenging ke level 48.000. Kemudian dari Rake Capital di sini ada yang paling menarik di sini untuk kita saksikan, bahwa di weekly close-nya dia apabila berhasil ini nutup di atas 41.300, maka ini akan cukup untuk menyelamatkan range tersebut agar Bitcoin bisa melanjutkan kenaikannya di minggu yang akan datang. Dan kalau kita lihat dari postingan Bitcoin Archive lagi di sini, apakah kalian sudah siap? Are you ready? Apakah kalian siap? Di sini ada semacam hammer candlestick yang terjadi di chart mingguannya si Bitcoin di sini, teman-teman. Ini berdasarkan beberapa candle yang sudah terjadi sebelumnya di Bitcoin ya, di sini semenjak November 2023 dan kemudian sekarang ini terjadi di 2024 Januari ini.
Dan terutama apabila dia berhasil menutupnya itu di atas 42.000 nanti ini, seperti yang kita simak harga Bitcoin sekarang itu sudah berada di 42.000, maka kemungkinan besar rally ini bisa berlanjut. Dan teman-teman, ini merupakan skenario TA. Jadi kita tetap waspada juga dengan segala FUD yang kemungkinan besar muncul, atau saya simpelnya saya bilang ini sudah 2024, let's be strong. Bull run sudah di depan mata kita, halving sudah di depan mata kita. Kemudian yang terakhir di sini menutup video kali ini adalah yang akan kita tunggu-tunggu ke depan ini adalah Ethereum Spot ETF akan datang lebih cepat daripada yang kita perkirakan di sini, teman-teman. Jadi orang-orang mulai mengakumulasi Ethereum tampaknya, karena kalau kita perhatikan sekarang ini saja sudah ada 7 Ethereum Spot ETF yang sudah didaftarkan ke SEC dan menunggu proses approval dari SEC, teman-teman. Dan semua deadline di sini, kalau kita lihat ya, SEC final deadline-nya saja di sini, itu di bulan 5, 6, 7, 8. Dan menurut Bloomberg di sini, ini bisa terjadi lebih awal dari yang orang perkirakan. Jadi teman-teman, alasan bahwa BTC ini koreksinya selesai, itu sudah ada pertanda-pertanda sudah kita bicarakan tadi. Kemudian Ethereum Spot ETF ini juga akan menjadi bumbu penyedap dari bull run 2024-2025 ini. Serta selain Bitcoin ataupun Ethereum, yang paling menarik buat saya itu adalah altcoins rally yang akan terjadi. Itu adalah yang paling kita tunggu, teman-teman. Baik teman-teman, sekian video kali ini. In the meantime, let's enjoy the ride guys. Salam Black Cuan. Peace my friend.